Oke, selamat bergabung rekan-rekan. Kembali lagi di channel Jans Trader. Kali ini saya akan bahas bagian yang sangat penting dalam menganalisa suatu pergerakan harga saham, yaitu volume. Volume ini sangat berperan dalam membentuk harga pasar suatu saham. Oleh karena itu, saya sengaja buatkan judul The Power of Volume. Sederhananya, volume diartikan sebagai jumlah lembar saham yang diperdagangkan, baik jual maupun beli. Contoh, dalam suatu emiten dituliskan volume sebanyak 91,28 juta lembar saham. Maka itu artinya terdapat 91,28 juta lembar saham yang diperdagangkan, baik jual maupun beli. Karena tidak mungkin terjadi pembelian saham jika tidak ada yang menjual. Analoginya seperti ini. Jika dituliskan terdapat volume 10 lembar saham, maka ada penjual saham sebanyak 10 lembar. Dan ada pembelian saham sebanyak 10 lembar. Oleh karena itu, kurang tepat jika seseorang menyebutkan volume beli atau volume jual. Padahal, volume itu sudah mencakup keduanya, baik penjualan maupun pembelian. Jadi, ketika kita ketemu dengan diagram volume seperti ini, bar berwarna hijau bukanlah volume beli, dan bar berwarna merah bukanlah volume jual, tetapi volume kedua ini sudah mencakup penjualan dan pembelian. Volume dapat digunakan sebagai validasi, artinya pembuktian kebenaran dari analisa kita. Pertama, breakout valid jika didukung dengan volume yang besar. Karena jika volumenya kecil, kemungkinan besar breakout akan gagal. Contoh breakout valid. Di sini telah terjadi breakout dan didukung dengan volume yang semakin besar. Bisa kita lihat bahwa breakout tersebut valid dan melanjutkan kenaikannya ke atas. Karena didukung dengan volume yang semakin besar. Namun ketika di sini terjadi breakout dan diikuti dengan volume yang kecil, maka bisa kita lihat breakout tersebut gagal atau terjadi false breakout. Kedua, tren kuat jika didukung dengan volume yang besar, yang mengartikan adanya keyakinan yang besar dari investor maupun trader terhadap pergerakan harga atau tren tersebut. Contoh tren kuat didukung dengan volume yang besar. Di sini memiliki tren uptrend yang sangat kuat. Dan itu valid ketika didukung dengan volume yang besar juga. Jika diperhatikan, volumenya di sini selalu di atas rata-rata. Dan ini mendukung terjadinya uptrend yang sangat kuat. Begitu juga sebaliknya. Ketika downtrend, itu semakin kuat ketika didukung dengan volume yang besar. Bisa kita lihat di sini, volumenya selalu berada di atas rata-rata. Itu artinya trennya kuat. Ketiga, koreksi valid jika didukung dengan volume yang kecil. Itu artinya koreksi hanya sementara, tidak berkepanjangan, dan akan mengalami pembalikan arah. Karena volume kecil menandakan keraguan investor pada harga tersebut. Contoh koreksi valid ketika volumenya kecil. Di sini terjadi koreksi pada saham uptrend dan didukung dengan volume yang kecil. Dan itu valid. Tidak hanya sekali, terjadi beberapa kali. Terjadi koreksi dan terjadi volume yang kecil.
Koreksinya valid ketika volumenya kecil, lebih kecil daripada ketika terjadi tren sesungguhnya. Ketika terjadi kenaikan, volumenya besar. Itu yang dimaksud dengan koreksi valid didukung dengan volume yang kecil. Volume juga dapat digunakan untuk mendeteksi suatu tren. Jika harga naik didukung dengan volume yang besar, maka itu merupakan tren utamanya. Sebaliknya, jika harga turun diikuti dengan volume yang kecil, itu merupakan secondary trend atau koreksi. Dengan begitu, kita bisa tahu bahwa jika tren utamanya naik, maka saham itu sedang uptrend. Sebaliknya juga seperti itu pada saham downtrend. Jika sahamnya turun dan volumenya besar, itu merupakan tren utamanya, yaitu penurunan. Kemudian, jika harganya naik diiring dengan volume yang kecil, itu merupakan secondary trend atau koreksi. Sehingga bisa kita ketahui bahwa emiten tersebut sedang pada fase downtrend. Jadi, sederhananya bisa kita ambil kesimpulan, volume yang besar menunjukkan adanya keyakinan yang besar dari investor terhadap suatu tren saham. Dalam mendeteksi suatu tren, hampir serupa dengan contoh sebelumnya. Ketika terjadi fase uptrend, maka tren terbesar terjadi ketika kenaikan. Ketika terjadi kenaikan, trennya, volumenya lebih besar. Sebaliknya, ketika terjadi penurunan, volumenya akan lebih kecil, alias secondary trend atau koreksi. Tren yang utamanya akan memiliki volume yang lebih besar. Bisa kita lihat di sini, terjadi volume yang besar saat uptrend, dan ketika terjadi koreksi, volumenya di sini kecil. Kalau saya persempit akan terlihat lebih jelas. Ketika terjadi kenaikan, di sini volumenya besar, sedangkan ketika terjadi koreksi di sini, volumenya kecil. Itulah yang dimaksud dengan volume untuk mendeteksi suatu tren. Tren akan lebih besar pada saat tren utamanya. Kalau dalam uptrend, volume akan lebih besar ketika kenaikan, dan saat koreksi, volumenya akan lebih kecil, seperti pada contoh. Begitu juga sebaliknya. Ketika downtrend, volume ketika turun itu akan lebih besar, dan ketika naik atau koreksi, itu volumenya akan lebih kecil. Itulah yang dimaksud fungsi dari volume untuk mendeteksi suatu tren. Oleh karena itu, volume dapat kita gunakan sebagai strategi dalam membeli saham. Yang pertama, buy on breakout. Syaratnya harus didukung dengan volume yang besar. Jika tidak, maka kemungkinan besar akan terjadi false breakout. Karena volume yang besar menandakan keyakinan investor atau trader dalam pergerakan harga, termaksud pada saat breakout. Contoh buy on breakout. Ketika ingin buy, ketika breakout, pastikan volumenya di sini besar, agar breakout-nya valid. Bisa kita lihat ketika volumenya besar, maka breakout-nya valid dan melanjutkan trennya. Jika tidak, ketika di sini terjadi breakout dan volumenya kecil, itu mengalami kegagalan breakout atau false breakout. Makanya, pastikan ketika ingin buy pada saat breakout, volumenya itu harus besar. Dalam artian, signifikan naik dari volume-volume pada hari-hari sebelumnya. Kedua, buy on weakness. Syaratnya harus diikuti dengan volume yang kecil, sebagai tanda akan terjadi reversal. Jika volumenya besar, tidak akan terjadi reversal, tapi kemungkinan besar akan terjadi breakout dengan penjelasan yang sama seperti sebelumnya. Contoh buy on weakness. Ketika ingin buy on weakness seperti pada gambar di sini, pastikan diiringi dengan volume yang kecil. Karena dengan volume yang kecil itu artinya akan terjadi reversal, karena menandakan sudah mulai berada pada titik jenuh. Jika volumenya besar, itu justru cenderung terjadi breakout ke bawah, justru akan jebol ke bawah gitu. Namun ketika volumenya kecil, itu menandakan akan terjadi reversal, seperti pada gambar. Jadi harus diiringi dengan volume yang kecil ketika buy on weakness atau
buy on support juga bisa. Nah, sebelum menggunakan strategi volume dalam membeli saham, saya akan memberikan 3 tips. Yang pertama, carilah emiten yang sedang uptrend. Yang kedua, emiten yang sedang uptrend harus memiliki kenaikan volume yang sangat besar. Dan yang ketiga, emiten tersebut memiliki sentimen positif. Sebenarnya ini opsional, tapi yang terpenting adalah tips yang pertama dan yang kedua. Kurang lebih seperti itu mengenai volume. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan, dan terima kasih. Jangan lupa untuk cek pembelajaran selanjutnya di playlist. Terima kasih.